Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita sebagai pengikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur karena pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kehidupannya selalu baik. Kita bersyukur Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita mendapati apa yang kita suka, maka kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kalau kita mendapati hal yang kita benci, hal yang enggak kita suka, maka kita pun mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Keadaan apapun, baik itu suatu hal yang kita suka ataupun yang tidak kita suka, Nabi mengajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ini betapa bahagianya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kelebihan bagi mereka yang berilmu, karena ada orang yang mengikuti Nabi namun tidak punya ilmu. Ada orang muslim mengaku mukmin tapi tidak paham ini. Makanya ketika dia diuji sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia stres. Tatkala kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ketika melihat hal yang kita sukai, Nabi mengajarkan bahwa yang kita dapati ini sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita mengaku-aku bahwasanya ini seluruhnya dari jerih payah saya. Karena banyak yang seperti itu. Wah, ini kalau saya dulu nggak rajin belajar, saya nggak mungkin sukses hari ini. Kalau saya bisnisnya nggak jago, nggak punya paham ilmu tentang bisnis dan sebagainya, nggak mungkin bisnis saya sukses. Nggak mungkin demikian dan demikian. Dia lupa bahwasanya yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mendapati hal yang kita tidak sukai atau yang kita benci, Nabi mengingatkan kepada kita bahwasanya yang menimpa kita dari hal yang tidak baik juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus terus memuji Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberikan ujian kepada seorang hamba di luar kemampuan hamba tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya tatkala Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Bayangin. Tatkala Allah cinta sama hamba, bukan dikasih banyak nikmat dunia, jor-joran, enggak. Tapi justru malah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para nabi, para rasul, para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang Masya Allah diberi kemudahan terus, tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Bahkan para salaf terdahulu, di antara para ulama terdahulu, mereka ada yang risau kalau dia nggak diuji oleh Allah. Bayangin, kok bisa-bisanya hari ini saya tenang-tenang saja tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa risau, sudah berapa lama, berhari-hari atau mungkin berpekan-pekan tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tiba-tiba datang seseorang kepada dia mengabarkan kabar yang tidak baik. Kalau tidak salah, salah satu kebunnya ada yang terbakar. Intinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mendengarkan itu, dia malah justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dia diselimuti oleh ilmu agama. Kehidupannya baik dan tolak ukurnya bukan urusan-urusan dunia. Tapi tolak ukurnya adalah menjadikan dia selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba yang bersyukur adalah sangat sedikit sekali. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang 10 sebab insyirahus sadar. 10 sebab lapangnya dada. 10 sebab yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hati seorang hamba. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 5 poin. Yang pertama apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah cahaya keimanan. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Yang keempat adalah al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang sudah kita bahas adalah zikrullahi azza wajalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bahas bab yang ke-6. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan, sebab yang ke-6 yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan lapangnya dada adalah al-ihsanu ila ibadillah. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang lain. Allah mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Banyak orang mengaku cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, kamu cinta nggak sama Allah? Cinta sama Allah. Tapi tidak ada yang berani satupun menjawab ketika ditanya, apakah Allah cinta sama kamu? Tidak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Makanya tugas kita adalah mengamalkan amalan-amalan yang dicintai atau yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Berbuat baik kepada hamba-hambanya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian beliau rahimahullah hafidhahullah taala mengatakan, wal ihsanu ilal khalqi yakunu bi umurin adidatin hissiyatin wa ma'nawiyyah. Berbuat baik kepada makhluk itu banyak caranya, baik yang hissi, yang zahir, ataupun yang maknawi, yang tidak terlihat. Sawa'un bil jahi aw bil mali aw bil masyurati aw ghairiha min anwa'il musa'adat, fa innal 'abdal muhsin li ibadillahi yujazihillahu bi syarhi sadrihi wa taysiri amrihi wa husni 'aqibatihi wa ma'alihi. Banyak cara bisa kita membantu orang lain, baik dengan moral ataupun dengan materi, dan masih banyak cara-cara yang lainnya yang ternyata ketika kita membantu orang lain ini, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita insyirahus sadar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu
fi auni akhihi. Barang siapa yang melapangkan urusan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan urusannya di dunia dan di akhirat pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba, atau pertolongan Allah akan selalu ada kepada seorang hamba yang hamba tersebut suka membantu saudaranya. Subhanallah. Kalau kita memudahkan urusan saudara kita, Allah akan memudahkan urusan kita. Kalau kita lagi dalam keadaan sulit, maka cara agar mendapatkan kemudahan adalah dengan membantu orang lain. Yang sering salah faham atau syubhat dari setan, seringkali manusia ketika dapat sulit, dia nggak mau bantu orang. Loh, saya saja sulit, masa mau bantu orang? Atau misalkan ada orang lagi cari kerja, dia cari kerja kesana kemari, cari informasi, akhirnya dia daftar kerjaan dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada temannya cari info juga, info loker dong, saya pengen dapat kerjaan. Kadang-kadang orang nggak mau kasih info. Kenapa? Loh, saya saja belum dapat kerjaan, saya saja masih sulit cari kerjaan, lo masih mau ngasih info ke teman tentang info tersebut. Padahal kalau dia tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan berusaha untuk memudahkan urusan orang lain. Kenapa? Karena yang akan memudahkan urusan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang lain berusaha menutupi informasi, dia justru malah berusaha menyebarkan informasi, memudahkan urusan orang lain. Karena rezeki tidak akan tertukar. Gak mungkin. Kadang-kadang orang sensi, kerja di mana ditanya nggak mau karena takut ada saingan. Atau ditanya info loker kerja nggak mau menjawab. Kenapa? Karena kalau dia kasih tahu nanti banyak saingan. Padahal kalau dia tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru malah dia semangat, bahkan mencari orang yang butuh lowongan-lowongan kerja. Sehingga dia berharap yang membantu dia bukan orang dalam lagi, tapi langsung Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membantu dia. Ini faedah ya. Kalau kita lagi sulit rezeki, bukan semakin kita nggak mau sedekah, tapi justru kita malah cari orang yang lebih sulit dibandingkan kita bantu dia, dan nanti yang menolong kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup aib kita tatkala kita menutup aib saudara kita. Tapi kalau orang zaman sekarang malah berusaha bagaimana menyebarkan aib saudaranya. Bisa jadi aib kita selama ini yang sangat banyak itu ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu karena kita menutup aib saudara-saudara kita. Maka jangan pernah kita bermudah-mudahan untuk menyebarkan aib saudara kita. Apalagi ibu-ibu. Ketemu teman dikit langsung ngomongin tetangganya, ngomongin temannya dan lain sebagainya. Ghibah. Menyebutkan hal-hal yang dibenci, menyebutkan aib orang lain. Kita tidak ingin aib kita diumbar-umbar. Zaman sekarang nyebar aib tuh gampang banget. Tinggal share saja. Tinggal forward saja. Tinggal teruskan saja. Dan terkadang kita nggak sadar sedang mengumbar aib orang lain. Mungkin public figure. Kita betapa mudahnya mengumbar aib mereka. Betapa mudahnya kita mengumbar aib mereka. Padahal kalau seandainya kita mengumbar aib orang lain, apalagi saudara semuslim, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menutup aib kita.
Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya tatkala kita menolong hamba-hambanya yang lain. Di antara tipu daya setan, di antara tipu daya setan adalah setan itu akan memberikan rasa takut kepada hati kita untuk beramal soleh. Memberikan rasa takut kepada hati kita untuk melaksanakan amal soleh. Di antaranya adalah tadi, ketika kita ingin membantu orang lain, maka setan akan datang kepada kita memberikan rasa takut. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan salah satu contoh. Ketika orang ingin bersedekah, setan datang sama dia takut-takutin. Kalau kamu sedekah nanti kamu akan menjadi miskin kayak dia. Kamu itu udah capek kerja seminggu 5 hari 6 hari, belum lemburnya, minimal kerja 8 jam, capek bolak-balik masuk kantor, udah kekumpul duit, kamu kasih orang lain, rugi. Jangan dikasih orang lain, jangan sedekah, mendingan ditabung saja, mendingan buat beli A, B, C, dan lain sebagainya. Setan memberikan rasa takut. Ini tipu daya setan, memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya yang ingin melaksanakan amal soleh. Jadi kalau kita merasa takut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu datangnya dari setan. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan sebuah hadis. Hadis yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mananya adalah perumpamaan orang yang berinfak dan perumpamaan orang yang bakhil adalah seperti orang yang memakai jubah dari besi. Jubah dari besi. Tatkala dia berinfak di jalan Allah, memudahkan urusan saudaranya dengan hartanya, maka baju besinya itu akan longgar, akan mudah dia pakai. Adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, tidak ingin mengeluarkan hartanya, harta dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk sama dia, maka jubah tersebut akan menyempit baginya dan akan sulit untuk dia gerakan, bahkan akan menyempitkan dirinya dan tidak akan merasa nyaman. Itulah orang yang bakhil. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan, hati orang yang pelit itu akan dikekang. Dia akan diselimuti oleh rasa takut, dan takut, sehingga dia tidak ingin bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Takut dia. Kamu ngapain sedekah? Ini harta udah capek-capek dikumpulin, kita malah ngasih kepada orang lain. Oh, dia nggak kerja, oh dia begini dan begitu. Ya, itulah perumpamaan orang yang berinfak dan orang-orang yang bakhil, yang tidak ingin mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaannya, apakah orang yang kaya itu tercela? Kira-kira tercela atau tidak, Pak? Orang yang hartanya banyak. Orang yang menumpuk-numpuk harta, yang menabung, atau bahasa kita menabung, tercela atau tidak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Allah juga mengatakan di dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan kita mau menumpuk harta? Pertanyaannya, boleh nggak kita numpuk harta, mengumpulkan harta, atau menjadi orang kaya? Boleh atau tidak? Bagaimana kita mensinkronkan dengan hadis ini, dengan ayat-ayat ini yang membuat, yang Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dalam surat At-Takatsur Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Sampai kapan engkau menumpuk-numpuk harta tersebut, memperbanyak harta? Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala.
Boleh nggak kita menumpuk harta? Memperkaya diri? Menjadi orang kaya? Gimana Pak? Boleh. Yang tercela adalah tatkala dia berpikir bahwasannya hartanya itu adalah segala-galanya. Makanya Allah mengatakan yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwasannya harta itu yang dapat mengakalkan dirinya. Yang dia memiliki pola pikir bahwasannya segala-galanya adalah tentang uang. Kalau nggak ada uang, saya nggak bisa apa-apa. Jadi yang tercela adalah bukan ketika orang punya banyak duit, tapi yang tercela adalah tatkala seseorang memiliki pola pikir bahwasanya duit adalah segala-galanya. Orang miskin pun bisa tercela kalau seandainya pola pikirnya seperti ini. Jadi jangan kira, wah nih orang kaya nih, dia harusnya begini dan begitu, ini nggak bener nih. Ya tahu orang miskin itu selalu dianggap baik, tidak juga. Yang tercela adalah tatkala dia memiliki pola pikir seperti ini, memiliki pola pikir bahwasanya uang adalah segala-galanya. Karena banyak orang miskin seperti ini juga. Orang yang dia tidak punya apa-apa, namun dia pola pikir yang mengatakan bahwasanya kalau saya nggak punya duit, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu, saya nggak bisa begini, dan seterusnya. Saya hidup gimana? Saya mau makan apa? Gimana anak saya? Gimana istri saya? Gimana keluarga saya? Inilah yang tercela. Yang tercela adalah pola pikirnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki pola pikir tersebut. Bukan melarang kita untuk apa? Menjadi orang kaya. Banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka banyak fulusnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk orang yang banyak fulusnya, yang banyak hartanya. Pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang Arab Badui. Dia minta kambing 1 lembah. Itu gimana? Minta kambing 1 lembah. Nabi kalau miskin nggak punya kambing tersebut. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak hartanya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Abu Bakar, Uthman, Umar, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka orang-orang yang punya banyak harta. Apalagi Abdurrahman bin Auf, subhanallah, sangat masyhur sekali akan kekayaan beliau. Namun kekayaan beliau tidak menjadikan dia tercela, karena tidak memiliki pola pikir seperti ini. Yang tercela adalah apa? Pola pikirnya. Tatkala dia mengatakan bahwasannya harta adalah segala-galanya bagi dirinya. Adapun orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya untuk dirinya. Kemudian sebab yang ketujuh, kalau tadi sebab yang keenam, ya, membantu orang lain. Baik, sebelum kita masuk kepada sebab yang ketujuh, di antara hal yang memudahkan kita untuk insyirah sadar adalah banyak mendoakan saudara kita. Banyak mendoakan saudara kita. Kalau kita sangat benci sama seseorang, hati kita tuh gak enak. Maka harus dinetralkan dengan memperbanyak doa kepada orang yang kita benci itu. Kadang kita di kantor ada orang yang kita keselin, atau di rumah punya tetangga yang nyebelin. Dan sifat itu dalam hati itu gak enak. Kita kalau kesal sama orang tuh gak enak hati. Ke kantor gak enak, ketemu dia, ngelihat mukanya saja sudah gak enak. Itu bikin hati gak enak. Ngelihat orang yang kita sebel tuh gak enak. Atau ngelihat tetangga yang kita gak suka sama dia, apalagi hidup bertahun-tahun sama dia, gak enak hati kita. Kita punya atasan gak enak. Aduh, setiap hari ketemu atasan, setiap hari disuruh-suruh sama atasan. Maka cara menghilangkan hal tersebut agar mengistirahkan saudara kita yang tadinya sebel sama mereka adalah memperbanyak doa untuk mereka. Misalkan kita punya bos nyebelin, maka kita banyak doakan dia. Ya Allah, mudahkan urusan dia. Ya Allah, lapangkan rezeki dia. Ya Allah, jadikan anaknya anak yang soleh. Ya Allah, naikkan jabatan dia, mudahkan urusannya, dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit rasa benci yang ada dalam hati kita, rasa kesel, rasa sebel itu akan hilang. Dan hati kita akan apa? Insyaallah. Terlebih kita akan didoakan oleh para malaikat.
Didoakan oleh para malaikat. Kita doakan dia belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sadar kita banyak dosa, tapi kita didoakan oleh para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus memperbanyak doa kepada saudara kita. Oleh karena itu, di antara bentuk doa dan istighfar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa atau beristighfar dengan lafaz yang umum, bukan sekedar astagfirullah wa atubu ilaihi. Ya Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada dengan satu orang saja, mendoakan diri kita saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita mendoakan orang-orang beriman yang lain. Makanya kalau kita dengar khotib Jumat, seringnya istighfarnya bagaimana? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kenapa demikian? Kenapa kita harus mendoakan orang lain? Mendoakan orang-orang mukmin yang lain? Karena kita akan mendapatkan ampunan sejumlah orang yang kita doakan. Kalau kita mendoakan orang-orang beriman yang mukmin dan mukminat, hidup dan mati, berapa jumlahnya, Pak? Gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jutaan, mungkin miliaran orang-orang yang beriman. Maka kita akan mendapatkan ampunan sejumlah orang-orang yang beriman tersebut, baik yang hidup ataupun yang mati. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Tapi kalau kita hanya sekedar astagfirullah wa atubu ilaih, berapa istighfarnya? 1. Karena kita hanya mendoakan diri kita. Ini jarang orang tahu pentingnya ilmu. Ini istighfar yang paling utama. Kenapa? Karena fadilahnya lebih besar dibandingkan sekedar apa? Kita beristighfar untuk diri kita sendiri. Yang mendoakan orang lain, mendoakan orang-orang yang beriman. Baik, kemudian sebab yang ketujuh, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan as-sababus sabi' asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah, berani. Apa? Berani. Enggak cemen. Kata beliau, lis-syaja'ati atharun balighun fi rahatin nafs wa tuma'ninatul qalb bi khilafil jubn. Orang yang pemberani itu dia akan mendapatkan ketenangan hati, rehat hati, beda dengan orang yang pengecut. Kalau orang pengecut, maka dia akan selalu takut dan takut, nggak tenang dia. Beda sama orang yang berani. Makanya sifat orang yang beriman adalah dia selalu berani, menjadi orang yang pemberani. Oleh karena itu, di antara doa yang sering diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut. Nabi SAW berlindung dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, pelit. Dan aku berlindung kepadamu dari terlilit oleh hutang atau dipalak sama orang lain. Ini doa yang Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari sifat pengecut. Karena orang kalau hatinya pengecut, maka dia akan mudah sekali untuk ditakut-takuti oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan, Allah mengatakan innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah setan yang menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian jangan takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Makanya di antara sifat orang-orang yang beriman adalah pemberani, tidak takut. Kita kalau takut, sulit untuk beribadah kepada Allah. Mau sedekah takut, mau haji takut, mau sholat takut, mau menyampaikan kebenaran takut, mau belajar takut.
takut dan ini bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman pemberani. Makanya ini juga sifat yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang pengecut, takutan. Sekarang banyak orang mengajarkan anaknya jangan ke sana, gelap-gelap, nanti ada ini, setan dan sebagainya. Ditakut-takuti. Kalau dalam ilmu parenting juga sudah tidak baik. Kalau kita dikit-dikit nakut-nakutin anak. Awas nak, ada kecoa nanti bakal gini, ditakut-takutin. Awas nak, ada cicak, awas nak, ada ini, awas nak, ada itu, ditakut-takutin. Ini tidak baik. Ya karena kita akan menimbulkan rasa takut kepada dirinya. Bahkan rasa takut tersebut akan tertanam sampai dia dewasa. Makanya banyak orang dewasa takut sama apa? Kecoa juga banyak. Kenapa? Karena dari kecil sudah takut. Sugestinya sudah ditakut-takutin terus. Dikit-dikit takut, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, takut. Dalam ilmu parenting pun tidak baik. Kalau seandainya misalkan ada hal yang buruk, ada kecoa, ada kodok, ada atau ada apa, jangan dekati, itu kotor misalkan. Itu baik karena alasannya apa? Kotor. Jangan ini, nanti bakal demikian. Jadi sifat orang yang beriman adalah pemberani, bukan takut. Nabi SAW juga beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minad dhaif. Orang yang beriman yang kuat khairun, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang mukmin yang lemah. Ya. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan orang mukmin yang lemah. Kalau seandainya ada dua orang yang dia sama-sama beriman kepada Allah Azza wa Jalla, anggaplah imannya sama, umurnya sama, selalu bareng-bareng, tapi yang satu kuat fisiknya, pemberani, yang satu pengecut. Maka yang pemberani dan kuat fisiknya ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang satunya yang lemah. Kemudian sebab yang ke-8. Berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 3 lagi. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala beliau mengatakan ib'adu adwa'il qulubi wa asqamiha. Kita hendaknya menjauhkan diri dari penyakit hati. Menjauhkan diri dari penyakit hati. Fa adwa'ul qulubi wa asqamuha wa ghailuha katsira. Penyakit hati ternyata sangat banyak sekali kata beliau. Wal qulubu tamrad kama tamradul abdan. Hati itu bisa sakit sebagaimana tubuh juga bisa sakit. Bal inna amradal qalbi laha ta'thirun 'azimun 'ala sahibiha. Bahkan penyakit hati itu memiliki akar dampak yang sangat besar bagi seseorang. Kal hasadi wal ghilli wal hiqdi wa ghairiha min al amradil qalbiyah. Seperti halnya penyakit hati diantaranya adalah hasad, benci, gundah dan lain sebagainya, maka itu adalah penyakit hati. Fa inna hadhihi al-khisalat damimah wal adwa al-mashinah idza dakhalat ila al-qulubi a'tabatha wa idza wasalat ila as-suduri adlamatha wa tarattaba 'alaiha dhiqu sadri sahibiha wa ka'abatu halihi wa su'u 'aqibatihi wa ma'alihi. Kalau seandainya seseorang itu sudah terkena penyakit hati, kata beliau, hatinya sudah dimasuki oleh penyakit hati, maka dia akan merusak hati tersebut. Hati akan rusak, mentalnya akan tidak baik, ya, dan akan menggelapkan hati. Kemudian hati tersebut akan menjadi sempit. Hari-hari ini banyak sekali pemuda-pemuda atau mungkin juga banyak orang tua atau kaum muslimin yang mereka kena penyakit mental. Kena penyakit apa? Mental. Apalagi pemuda-pemuda zaman sekarang, generasi apa? Milenial, generasi Z, generasi
X, generasi strawberry dan lain sebagainya. Mereka terkena penyakit apa? Mental. Sekarang dokter-dokter psikologi, psikiater itu sangat laku sekali. Dulu mungkin kita jarang sekali nemu klinik-klinik apa? Kesehatan mental. Sekarang klinik kesehatan mental ada di mana-mana. Subhanallah. Ternyata salah satu sebabnya kenapa banyak orang itu hatinya kena penyakit mental adalah karena penyakit hati. Di antaranya adalah karena dosa. Di antara penyakitnya adalah dosa. Kalau seandainya ada yang bertanya, kenapa kok banyak anak-anak kena penyakit mental? Padahal dia mungkin sedikit dosanya, atau mungkin dia belum punya dosa karena belum balik. Maka bisa jadi sebabnya adalah karena dosa-dosa dari orang tuanya. Dosa dari orang tuanya. Penyakit hati yang ada pada orang tua itu bisa menurun kepada anaknya. Makanya kalau ada anak-anak yang dia kena penyakit mental, yang dicek sebetulnya bukan anaknya, tapi yang harus dicek adalah orang tuanya, yang harus ditelusuri. Apa dosa dari orang tuanya sehingga anaknya seperti ini? Padahal seharusnya seorang anak itu lahir dalam keadaan fitrah yang baik, hatinya baik. Tapi kalau tiba-tiba dia kena penyakit mental dan lain sebagainya, gampang stres dan lain sebagainya, itu bisa jadi karena dosa orang tua, karena penyakit hati dari orang tua. Banyak yang seperti ini, kejadian seperti ini. Namun sayangnya banyak orang apa? Tidak mengakui. Banyak orang tua yang tidak ingin mengaku kesalahan dirinya. Dikit-dikit menyalahkan guru, dikit-dikit menyalahkan sekolah, dikit-dikit menyalahkan lingkungan, dikit-dikit menyalahkan orang lain. Padahal seharusnya yang di cross check adalah dirinya sendiri sebagai orang tua. Makanya kalau ada anak bermasalah, yang dicek orang tuanya. Ini gimana orang tuanya? Apalagi kalau ada anak kecil. Anak kecil punya penyakit mental kan aneh. Berarti yang dicek siapa? Orang tuanya. Karena sangat berdampak besar sekali. Jangankan kepada anak. Para ulama mengatakan kalau kita ini punya penyakit hati, maka itu akan berdampak bahkan kepada hewan tunggangan kita. Hewan tunggangan kita. Kalau kita sekarang apa? Mobil, motor. Itu bisa berpengaruh. Kalau misalkan kita lagi naik motor, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, bocor das. Jangan salahkan siapa-siapa. Itu bisa jadi karena dosa kita. Karena dampaknya sangat jelas sekali. Sama hewan tunggangan saja berpengaruh, apalagi sama anak yang kita lahirkan sendiri. Ya, makanya sebelum kita salahkan orang lain terkait masalah anak kita atau cucu kita, kita cross check dulu diri kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa amma man salima min hadhihi al-amrad wa amtala qalbuhu bi ardadiha kal amanati wal wafa'i was sidqi wal ithar fa inna hadhihi al-mana'i ma'ani tan'aqisu ala sahibiha bil inshirahi fi sadrihi war rahati fi qalbihi wat tuma'ninati fi nafsihi. Adapun orang-orang yang selamat dari penyakit-penyakit hati, selamat dari dosa-dosa, seperti dia hatinya selalu amanah, dia jujur, dia selalu menepati janjinya, maka dia akan mendapatkan hal yang sebaliknya. Maka hatinya akan apa? Akan syarah, hatinya akan lapang, hatinya akan tenang. Ini kalau orang yang melaksanakan amal soleh. Jadi gampang sebetulnya. Kok kenapa hati saya sempit? Itu karena disebabkan oleh dosa kita. Kenapa kita stres? Itu jawabannya karena dosa. Kenapa anak kita stres? Bisa jadi juga karena dosa kita. Kenapa anak kita sulit belajar? Karena dosa kita. Kenapa kita sulit dapat kerja, sulit dapat rezeki? Itu juga karena dosa kita. Sebetulnya jawabannya gampang. Kalau kita dapat sulit, itu sebabnya apa? Dosa kita. Namun banyak orang tidak ingin ngaku dosanya. Banyak orang tidak ingin mengakui dosanya. Kalau orang sudah sadar,
Apa solusinya? Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah satu-satunya jalan agar kita dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita lapang. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya tanpa adab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.